Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Sakibat Khola dengan 3 digit NIM terakhir 017 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada mata kuliah Mekatronika dan Robotika eh, kali ini saya akan menjelaskan tentang software yang bernama Exeda. Nah, software ini digunakan untuk membuat desain PCB, skematik, simulasi rangkaian, atau sekaligus bisa langsung beli PCB-nya langsung. Nah, Exida ini software yang berbasis web untuk mendesain rangkaian elektronika. Nah, semua outlet elektronik pasti menggunakan yang namanya itu PCB. Nah, PCB ini berisi tentang atau sebuah papan rangkaian cetak yang digunakan untuk menempatkan dan menghubungkan komponen-komponen elektronik seperti kapasitor, induktor, resistor, IC, dan transistor dan lain-lain. Nah, papan PCB ini menjadi sangat penting atau kunci dari segala peralatan uh, elektronik. Nah, fungsi PCB tersebut yaitu sebagai tempat pemasangan komponen, menghubungkan komponen dengan jalur tembaga. Kemudian yang ketiga itu membuat rangkaian lebih rapi dan permanen. Contohnya pada rangkaian-rangkaian power supply, Arduino, laptop, dan rangkaian yang ada pada barang elektronik. Nah, ini eh, kemudian ada pula skematik PCB. Apa itu skematik PCB? Nah, skematik PCB itu gambar atau diagram rangkaian elektronik yang menunjukkan hubungan antar komponen secara logika, bukan bentuk fisik. Nah, ini tuh merupakan skematik PCB. Nah, jadi ada beberapa komponen yang digabung menjadi satu, dihubungkan menggunakan jalur. Nah, ini saya membuat rangkaian flip-flop. Nah, ada 4 resistor, ada 2 kapasitor, dan ada 2 transistor. Nah, dan ada ground dan power supply 5 volt dan ada LED 2. Nah, ini dirangkai menjadi satu agar terintegrasi dan eh, suatu LED itu bisa nyala secara bergantian atau flip flop. Nilai-nilai ini itu bisa diganti sesuai dengan kebutuhan. Nah, komponen ini bisa didapatkan dengan ada yang bisa dilihat dari common library, ada juga dari buah library ini. Tinggal ketik namanya apa pasti bisa gitu. Pasti ada yang muncul. Ini sifatnya ada komponen basic, ini untuk nge-wiring atau untuk menghubungkan atau membuat jalur pada PCB tersebut. Ini saya tambahkan eh, dua dua lubang untuk ground dan untuk eh, powernya atau 5 volt itu sendiri. Nah, kemudian untuk membuat PCB-nya secara di board kita perlu ke desain, kemudian update convert schematic. Oke, kita akan mengenerate atau mengupload ke PCB-nya langsung atau menjadi schematic PCB. Klik pada desain, kemudian update atau convert schematic untuk membuat PCB. Nah, confirm. Nah,
akan muncul di sini. Nah, ini applet change yaitu nama-nama komponennya. Nah, ini untuk membuat bentuknya kita bisa menggunakan ada beberapa macam, yaitu ada rectangle, circle, dan polygon atau heksagonal. Kita akan menggunakan versi panjang, cukup. Nah, kemudian ini bisa kalian tata sesuka hati kalian atau sesuai keinginan kalian atau sesuai kebutuhan yang ada. Misal saya digunakan seperti ini. Bisa juga berbentuk lingkaran, contoh lingkaran segini. Nah, ini bentuk lingkaran. Ada berbagai macam bentuk PCB sesuai kebutuhan yang ada. Kita akan rangkai satu persatu agar menjadi yang menarik dan mudah untuk digunakan. Nah, jangan terlalu mepet, karena jika terlalu mepet resikonya nanti jalur tembaganya akan saling berhubungan, mengakibatkan terjadinya konslet atau tidak akan menyala. Seperti ini saya akan menuliskan ini. Nah, untuk menggabungkan atau membuat jalurnya ada dua cara, yaitu bisa manual dan ada yang auto. Kita coba yang auto saja, karena yang manual agak sedikit lama. Kalau kalau kalian manual sesuai dengan kebutuhan bisa juga, karena saya ingin yang cepat, saya menggunakan auto routing atau auto di jalur. Kan ini bisa desain seberapa tebal jalurnya. Sekarang nah, ini menggunakan dua layer ya teman-teman. Jadi jalur yang biru itu di layar yang kedua, sedangkan yang merah itu di layar yang pertama. Tuh. Nah, untuk mengetahui layarnya itu di sini. Nah, layar merah itu layar utama. Nah, sedangkan yang layar kedua itu layar yang biru ini. Nah, ini layar kedua. Kenapa dia digunakan di layar kedua? Karena jika dijadikan di layar pertama akan saling bertabrakan jalur, mengakibatkan komponen tidak aktif dan arus konslet atau short. Nah, ini akan dua layar. Kemudian kita akan memblok pada bagian yang layar pertama.
Nah, hmm, top, top layer atau layar utama, GND, netnya GND. Nah, ini mengisi pada ground atau mengisi ruang kosong yang ada pada layar utama. Kemudian kita menggunakan layar kedua. Nah, kita ganti yang bottom layer. GND confirm. Oh, salah. Kan GND benar, confirm. Salah, berarti ada yang salah ini. Ini. Nah, kayak gini. Nah, layer kedua itu hasilnya akan biru ini. Nah, ini untuk mengetahui yang merah itu layer pertama, yang biru itu layer kedua. Nah, kita juga bisa mengecek pada 3D preview dengan hasil seperti ini. Sebelum kita dicetak, bisa dilihat hasilnya. Jika, nah, ini menggunakan, nah, ini itu layer yang kedua, layer utama ini. Ini contoh yang akan dicetak atau yang ingin jika dicetak. Ini. Kenapa menggunakan jalur yang sikunya itu 45 derajat? Jika menggunakan 90 derajat, maka jalur tersebut gampang sekali terputus atau gampang sekali terkena jalur lain. Akibatnya akan menjadikan komponen tidak aktif dan alat itu rusak. Tidak ada arus yang mengalir. Maka kita menggunakan line 45 derajat atau siku 45 derajat. Setelah itu untuk mengenerate menjadi PCB, kemudian kita klik di sini yang Volgate PCB Fabrication atau file the Gerber. Nah, ini dinamai dengan nama naba itu ya, export Gerber. Nah, ini tampilan untuk mengecek apakah ada yang error atau ada yang tidak tersambung. Oh, ternyata ada di sini, ada save. Nah, ini contoh hasil dari PCB yang saya buat menggunakan rangkaian flip-flop, atau ini adalah rangkaian flip-flop yang saya rangkai sendiri. Nah, gini. Cukup mudah untuk membuat PCB dari software Iseda ini, dan jika kalian mau langsung membuatnya, bisa juga di Iseda. Kemudian dia juga menawarkan fitur untuk jasa untuk membuatnya, tapi ini akan dikirim dari luar negeri karena uh, produk ini dibuatnya di luar negeri. Jadi kalian bisa pesan setelah kalian membuat PCB ini. Jika kalian tidak memesan juga tidak apa-apa sih. Ini adalah fitur yang ada pada software tersebut. Cukup sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.